Kami dari kelompok Pancasila, di sini kami akan melakukan pengabdian masyarakat dengan mengambil tema yaitu energi bersih dan terbarukan. Perkenalkan, nama saya Lingga Kencana dengan NIM 089. Perkenalkan, nama saya Nadia Biantoro dengan NIM 105. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosanti Fadila dengan NIM 146. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maulana Sasya dengan NIM 153. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup Sustainable Development Goals, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tema yang kami ambil adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu SDG, upaya, tantangan, dan nanti akan ada kesimpulannya. Jadi di sini SDG itu adalah pembangunan berkelanjutan, serangkaian tujuan yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai cita biru untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. SDG ini dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030. SDG ini juga bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta perdamaian dan keadilan. SDG juga erat kaitannya dengan energi bersih dan terjangkau. Energi bersih dan terjangkau adalah dua konsep yang saling berkaitan dengan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diakses secara ekonomi. Beberapa alasan mengapa energi bersih dan terjangkau ini berperan besar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah karena dengan adanya energi bersih dan terjangkau ini mengurangi gas rumah kaca. Dan kedua adalah ketersediaan energi secara umum. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas hidup. Adapun tantangan dalam mencapai energi bersih dan terjangkau. 1. Ketergantungan pada energi fosil. Sebagian besar negara masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang menyumbang emisi gas rumah kaca. Yang kedua, ada biaya awal yang tinggi. Teknologi energi bersih seperti panel surya, turbin angin atau baterai penyimpanan tentunya membutuhkan investasi awal yang signifikan. Yang ketiga, ada keterbatasan teknologi. Teknologi penyimpanan energi seperti baterai masih memiliki keterbatasan dalam efisiensi dan kapasitas. Upaya untuk mewujudkan energi bersih dan terjangkau. Untuk menerapkan energi bersih dan terjangkau dalam kerangka tujuan keberlanjutan, menurut Wisnu Wicaksono, langkah-langkahnya yaitu 1. Transisi ke energi terbarukan. Transisi ke energi terbarukan ini tadi yang saya jelaskan, contohnya seperti panel surya, terus juga ada panas bumi, angin, itu adalah energi terbarukan yang berasal dari alam. Yang kedua adalah efisiensi energi yang lebih baik. Kenapa kok dikatakan lebih baik? Karena itu tidak berusaha alam, karena itu tidak terbatas. Panel surya, matahari, energi angin, energi air, itu tidak terbatas, akan tetap terus ada sampai kapanpun. Jadi makanya mereka dikatakan efisiensi energi yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah ketersediaan energi secara umum. Ketersediaan energi secara umum ini ya untuk bisa didapatkan di banyak hal. Seperti kalau matahari ini contohnya itu seperti bisa digunakan sebagai panel surya. Matahari yang digunakan pada panel surya ini bisa dimanfaatkan untuk listrik. Panel surya ini untuk atap rumah. Atap rumah ini bisa digunakan untuk listrik. Dan juga biasanya kalau semisal menggunakan energi matahari ini digunakan pada saat kita sedang berada di area pedesaan, itu biasanya ada yang namanya tempat untuk tanaman. Tanaman itu biasanya menggunakan ruangan yang ditutupi oleh panel surya, dan ini menggunakan energi terbarukan atau energi bersih. Dan selanjutnya ada peningkatan investasi dan pembiayaan. Lalu kelima adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Yang dimaksud penguatan kebijakan dan regulasi ini itu pertama harus mengidentifikasi masalahnya dulu, apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Itu menggunakan kebijakan dan regulasi. Terus tujuan dan sasaran. Menentukan hasil yang ingin dicapai seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi hingga 30% pada tahun tertentu. Pembuatan aturan.
menyediakan merancang regulasi yang mengatur peran, tanggung jawab, dan sanksi bagi pihak yang terlibat seperti pelaku industri energi. Bahasan kami ini tentang energi bersih dan terbarukan. Saya ingin bertanya Tante, untuk keperluan sehari-hari Tante seperti mencuci itu menggunakan sabun apa ya Tante? Sabun deterjen biasa sih. Deterjen seperti mencuci baju itu Tante menggunakan apa ya Tante? Masih pakai deterjen juga. Deterjen yang di pabrik aja. Itu berapa kilo gitu ya? Atau Biasanya 1 bulan itu yang langsung yang pak besar itu 1,6 kilo. 1,6 kilo kalau belanja di kayak di toko-toko itu sekitar harganya 36 atau 36 tergantung merek ya beda-beda. Iya, baik. Nah, untuk penggunaan deterjen ini kan nantinya kan akan merusak lingkungan air karena kan dia mengalir dari saluran got, ya kan, akhirnya ke sungai dan itu akan mencemari air sungai tersebut. Nah, kami punya alternatif yaitu energi bersih dan terjangkau adalah buah lerak. Buah lerak ini merupakan buah yang dapat digunakan untuk berbagai hal Tante, untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya pemanfaatannya mungkin bisa digunakan sebagai sampo, bisa digunakan sebagai sabun cuci baju, sabun cuci piring, dan juga hal-hal lainnya. Nah, untuk tapi ada plus minusnya juga Tante untuk penggunaan